Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin, amma ba'du. Sebelum kita memulai majelis kajian kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, terlebih dahulu mari kita baca suratul Fatihah bersama-sama. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini diridhai Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian amaliyah daripada ahli Muhammadin. Al-Fatihah. Sebelum Rasulullah dan para sahabat berhijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah Muhammad SAW menghadapi satu peristiwa sing jenenge Bai'atul Aqobah. Bai'atul Aqobah iku semacam komitmen, semacam sumpah setia dari beberapa orang sing melakukan bai'at iku. Jadi di tahun ke-11 Rasulullah menerima wahyu dengan berbagai tantangan dan peristiwa sing wis beliau alami, dan setengah sangking mungkin enek semacam puncak kesedihan, mulai ditinggal orang-orang terkasih, dimusuhi lingkungane, ora diwongno, mendapatkan hinaan, mendapatkan tekanan dan sebagainya, sampai sempat hijrah ning Thaif, mari ngono ditolak juga oleh masyarakat ning kono. Akhirnya di tahun ke-11 Rasulullah menerima wahyu, enek secercah harapan bahwa Islam itu nantinya akan menjadi sukses dan berhasil di dalam perjalanan dakwah. Barat tanaman, Rasulullah menemukan benih-benih unggulan yang nantinya benih-benih ini akan tumbuh menjadi pohon rindang. Jadi di tahun 11 kenabian, di musim haji, Rasulullah merubah strategi dakwah. Mungkin enek beberapa proses muhasabah juga yang dilakukan oleh Rasulullah. Sing biasane menawarkan diri dengan terbuka, iki berbeda yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah melakukan kunjungan kepada kabilah-kabilah haji yang pada saat itu datang ke Mekah untuk ibadah haji pada malam hari. Jadi ora terbuka, ora diketahui oleh orang-orang musyrikin, oleh orang-orang kafir Quraisy yang pada saat itu memusuhi Rasulullah.
Jadi bengi-bengi diparani kabilah-kabilah iki mau. Lah, dalam proses marani kabilah-kabilah iki mau ternyata ada hasil yang menggembirakan. Apa hasil yang menggembirakan itu? Rasulullah saat di Mina, Rasulullah diparani, dikunjungi, disowani oleh 6 orang. 6 orang ikilah yang pertama kali mendatangi Rasulullah. Orang-orang iki dari Yasrib, dari Madinah, yang nantinya akan menjadi ujung tombak utawa orang-orang yang akan mensupport, orang-orang yang mendukung, orang-orang yang menjadi perisai dakwah Rasulullah, orang-orang yang melindungi Rasulullah ketika Rasulullah ning Madinah. 6 orang iku jenenge As'ad bin Zurarah. Iku badani dari Bani Najjar jenenge. Bani Najjar itu apa jenenge kelompok suku sing enek ning Madinah. Sing nomor loro Auf bin Harith bin Rifa'ah bin Afra, Bani Najjar juga. Sing nomor telu jenenge Rafiq bin Malik bin Ajlan, iki dari Bani Zuraik. Bani Zuraik. Jadi ning Arab kuwi enek istilah kabilah, kelompok-kelompok sing ning kono kesukuan, cara ning kene marga lah. Enek lek ning Batak kan enek Sitompul, enek apa Panjaitan koyo ngono iku lah. Nah nang kono ku juga berlaku marga-marga seperti itu berlaku. Enek meneh orang keempat iku jenenge Qutbah bin Amir bin Hadidah teko Bani Salamah. Sing nomor 5 Aqobah bin Amir bin Nabi. Maksudnya jeneng, nabi jeneng, duduk nabi pangkat atau predikat, nabi jenenge memang Aqobah bin Amir bin Nabi. Iku teko Bani Hiram bin Ka'ab. Nomor 6 jenenge Jabir bin Abdillah bin Ri'ab teko Bani Ubaid bin Khonam. Nanti kita dalam kajian Sirah Nabawi akan disuguhkan dengan banyak nama-nama sing susah dihafal nih. Karena tidak menggunakan abjad kita sehari-hari, tetapi menggunakan abjad Arab sing jenenge bin-bine akeh. Tapi nanti yang akan kita fokuskan bukan nama-nama itu, tetapi sirah utawa cerita utawa nilai yang bisa kita ambil dari perjalanane Kanjeng Rasul. Jadi 6 orang iki kenapa kok akhirnya tertarik marani Kanjeng Rasul? Karena desas-desus tentang Nabi akhir zaman. Informasi-informasi tentang Rasulullah iki ning Madinah iku wis pernah digaung-gaungno oleh orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi ning Madinah karena mereka itu pendatang dan mereka itu minoritas, maka mereka butuh strategi khusus untuk agar mampu bertahan hidup di lingkungan barunya. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah membuat strategi rekayasa sosial untuk mempertahankan eksistensinya di wilayah baru dan menguasai ekonomi di wilayah barunya itu. Salah satu isu perangkat rekayasa sosial, isu-isu yang digembar-gemborno untuk menguatkan eksistensinya orang Yahudi itu menceritakan tentang Nabi akhir zaman. Bahwa orang Yahudi menceritakan yang penduduk Yasrib bahwa nanti iku enek Nabi akhir zaman yang diutus untuk
menyampaikan satu ajaran yang menjadi penyempurna risalah-risalah ajaran sebelumnya. Dan Nabi itu datang dari kalangan utawa dari suku Yahudi. Itu sudah didengarkan oleh orang-orang Madinah. Ya karena mungkin karena SDM, karena macam-macam dan lain sebagainya, informasi-informasi yang didapatkan dari kelompok-kelompok Yahudi ini pun juga sebagian besar kelompok atau masyarakat atau pemimpin mempercayai itu. Lah, ya muncul, Nabi itu akan muncul dari kalangan orang Yahudi. Dengan demikian, kelompok-kelompok yang nantinya akan mengikuti Nabi iki akan memiliki predikat sosial yang kuat dan akan menghancur kelompok-kelompok yang didukung oleh Nabi iki akan menjadi penguasa. Dan ketika kelompok-kelompok ini akan menjadi penguasa, mereka akan menghancurkan kompetitor-kompetitor mereka yang ada di Madinah. Jadi Madinah kuwi sebelum Rasulullah hijrah datang ning ngene Madinah jenenge iki Yasrib. Jadi memang ning kono jenenge wilayah di mana kompetisi sosialnya tinggi karena dipenuhi oleh orang-orang kaya, orang-orang berpengaruh, orang-orang yang kuat, baik yang asli baik yang asli penduduk Madinah ataupun pendatang. Jadi ning kono iki koyo semacam lingkungan sing dinamika dan kompetisi sosialnya tinggi, sehingga ning kono sering terjadi perselisihan, perang antar suku, terus mari kono pergesekan, pertarungan antar kelompok ning kono sering terjadi. Nah, enam orang itu iku mau begitu ning Mekah mendengar dakwah Kanjeng Rasul gue mau, akhirnya kelingan cerita-cerita yang sudah disampaikan oleh orang-orang Yahudi, sehingga enam orang ini penasaran, akhirnya sowan ning ngene Kanjeng Rasul kepingin memastikan dan membuktikan bahwa memang Nabi akhir zaman itu ada. Mari ngono, ketika ketemu ning ngene, orang-orang iki sowan ning ngene Kanjeng Rasul, ditakoni karo Kanjeng Rasul, siapakah kalian? Mereka orang-orang iki menjawab, kami dari Hujrat. Hujrat itu adalah nama suku atau kelompok sing membawai beberapa keluarga besar. Jadi enek Bani Najjar, Bani iki mau iku kesukuane suku Hujrat. Kami dari suku Hujrat. Terus Kanjeng Rasul takok meneh. Sekutu orang-orang Yahudi nggih. Kula kita sedaya teng mriki sekutu-sekutunya orang Yahudi. Akhirnya ditawarkan meleh karo Kanjeng Rasul. Jadi Kanjeng Rasul ini duwe karisma yang cukup kuat. Memang bisa dilihat, iso dititeni orang-orang sing nurul basirah utawa duweni nurun nubuwah itu mesti karismane kuat, dan siapapun yang bercakap-cakap dengan dia, orang-orang yang memiliki nurun nubuwah seperti halnya Kanjeng Rasul utawa gak sampai seperti mirip-mirip Kanjeng Rasul, kepletian nurun nubuwah Kanjeng Rasul, orang-orang seperti itu biasanya duwe karisma. Dan ketika berbincang dengan orang-orang sing memang tulus utawa murni, jiwane murni, ora kena pengaruh dan lain-lain, biasanya kebenaran-kebenaran yang keluar dari mulut mereka
itu akan diterima oleh hati nurani, dan itu biasanya tumbuh benih-benih keimanan dari proses dialek itu. Nah, itu yang dilakukan oleh orang-orang suku Khajraj ketika bertemu karo Kanjeng Rasul. Begitu sowan karo Kanjeng Rasul ditawani sopan banget. Maukah kalian duduk? Jenengan gelem, sampean gelem lungguh karo aku, bercakap-cakap untuk mendengarkan kebenaran yang akan saya sampaikan. Dek gelem, akhirnya Kanjeng Rasul ngendikan tentang beberapa hal, tentang hakikat Islam, tentang tujuan Kanjeng Rasul dakwah, tentang ajaran-ajaran Kanjeng Rasul yang mengajak manusia untuk beriman kepada Allah. Akhirnya Kanjeng Rasul berdakwah seperti biasanya dengan kepada orang-orang baru yang cenderung murni, yang cenderung tidak memiliki kepentingan dan belum mendapatkan pengaruh-pengaruh negatif dari kelompok-kelompok kaum kafir Quraisy musyrikin. Jadi orang-orang sing ruhani ini kuat, kuwi karo Allah Subhanahu wa taala dikai kelebihan untuk memberikan pencerahan kepada orang lain. Diberi kelebihan, dia memiliki kemampuan untuk mampu mengajak orang menuju kebaikan dengan sangat mudah. Jadi wong ki awane cedek dheke dijak apik gampang ae. Padha sama halnya dengan orang-orang sing memiliki energi negatif karena kekufuran, karena iri, karena kedengkian, dhek karo Gusti Allah ya dikei linuwe. Apa linuwe dhek? Gampang banget ngerusak imane wong. Gampang banget ganggu orang-orang sing wis ning ngene dalan kebaikan. Biasanya strategi-strategi atau upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok orang wong-wong sing atine peteng kuwi lek ora fitnah, hasud, menghasut hal-hal sing membuat orang lain gak seneng pembunuhan karakter. Sama yang dilakukan oleh Kanjeng Rasul ning ini orang-orang dari suku Khajraj iki berbicara tentang kebenaran sing mana orang iki gurung ketemu dajal-dajal kecil teko suku Quraisy. Akhirnya dilalah karo Allah Subhanahu wa taala atine dibuka. Karo Allah Subhanahu wa taala atine dikei semacam kemampuan dan kemauan untuk menerima kebenaran. Singkat cerita akhirnya 6 orang iki menjadi beriman dengan masuk Islam kepada Kanjeng Rasul. Dan kebetulan 6 orang iki adalah orang-orang sing berpengaruh, memiliki pengaruh yang kuat ning ini suku Khajraj. Jadi Kanjeng Rasul iki lek kita teliti perjalanannya unik. Orang-orang sing beriman ning Kanjeng Rasul iki rata-rata bisa dikategorikan menjadi 2 kelompok. Lah ora wong sing pengaruhe utawa status sosialnya kuat dan tinggi semacam Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan itu orang-orang yang memiliki predikat sosial yang tinggi. Lek gak ngono orang sing bener-bener memiliki predikat sosial yang rendah, sing ora dianggap. Tapi dua-duanya karo Kanjeng Rasul terpoles karena terpoles oleh keimanan dan metode kurikulum pendidikan sing wis diturunne Allah ning ngene Kanjeng Rasul. Dua-duanya iki mampu melahirkan kemanfaatan yang besar. Artinya dua-duanya iki bisa menjadi figur tokoh teladan sing dari keduanya pun bisa dipetik ajaran dan pelajaran sing apik. Iku kategorine Kanjeng Rasul. Jadi ora enek meh gak enek, ya enek mungkin siji loro ya. Tapi dalam sejarah wong sing nanggung-nanggungi gak enek. Lek sing kere-kere sekalian, lek sing sugih-sugih sekalian. Jadi kok awak dhewe ngene iki ketoke gak masuk dadi umat
umat Kanjeng Rasul cara awak dhewe menangi lho ya. Sugih ya ora sugih, kere ya ora sekalian, dadi ora jelas. Lah lek Kanjeng Rasul iku umatnya jelas. Lah 6 orang sing teko suku Khajrat iki dilalah penggede-penggede, pembesar-pembesarnya. 6 orang sing tadi disebut beriman itu adalah pembesar-pembesarnya. Karena kategori pembesar, memiliki latar belakang pendidikan yang mumpuni di zamannya, akhirnya dengan kecerdasan yang dia miliki, ajaran-ajaran sing sekilas disampaikan Kanjeng Rasul dan diterima, digawa balik engko ning ngene Madinah, memberikan pengaruh yang luar biasa juga. Akhirnya pemuda 6 orang pemuda iki sing teko Yasrib utawa Madinah balik meneh ning ngene Madinah dengan membawa perdamaian dan kedamaian. Singkat cerita, karena dakwahnya iki sejuk memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan nih, sing maune suku Aus, suku Khajrat kuwi memiliki persaingan dan kompetisi yang ketat dalam setiap peristiwa konflik yang akan meletus menjadi konflik yang besar mampu ditengahi. Akhirnya menjadikan beberapa kelompok dari Aus, dari kabilah-kabilah yang lainnya tertarik dengan orang-orang ini. Jadi biasanya orang-orang sing ketempelan nur nubuah iku dikai power karo pangeran. Lah, power iku ngerti iki ya, pernah krungu istilah post power syndrome? Pernah krungu enggak? Jadi teko wong gak iso apa-apa, gak duwe apa-apa, tiba-tiba memiliki kemampuan yang besar, mari ngono saat memiliki kemampuan yang besar itu punya pengaruh, kaget dadi bintang. Lah, ketika dia kebintangannya meredup, dia lupa dan tidak sadar bahwa kebintangannya meredup, kepingin dadi bintang terus. Iku istilah psikologi post power syndrome. Orang-orang yang menerima nurun nubuah bedane apa dengan orang-orang sing dadi bintang sing orang nrimo nurun nubuah karo orang-orang sing dadi bintang karena dampak utawa labet teko menerima cahaya nurun nubuah. Lah orang-orang sing menerima cahaya nurun nubuah kuwi kadang-kadang bingung, mergo kegeden power, kegeden energi, kegeden potensi, bingung carane mengemas energi iki ben iso gedhok tular dan dadi kemanfaatan sing gedhe ku piye. Lah, makane dalam proses adaptasi ku sering kejungkir-jungkir. Akeh to dari saudara-saudara kita, kanca-kancane awake dhewe lek sharing di lingkungannya masing-masing memiliki tantangan-tantangan yang berbeda-beda di dalam mensiarkan sholawat. Pertama kali tantangan-tantangan itu biasanya datang dari kelompok lingkungan terdekat yang responnya tidak seperti responnya itu respon yang tidak kita inginkan, yang tidak diinginkan. Lah, kemampuan kuwi tekone iki moro-moro ora terduga, moro-moro penake ngomong karo wong, penake ajak-ajak wong, penake lah. Tapi karena enggak pengalaman berdakwahnya itu jam terbang berdakwahnya belum tinggi. Jadi bingung ngemas iki ben iki isok dadi langkah utawa gerakan sing manfaat sing maslahat iku piye, iku kebingungan. Sama dengan yang dilakukan oleh 6 sahabat iku mau begitu balik ning ngene Madinah, mari ketemu Kanjeng Rasul, Islam,
Balik ning Madinah karena dhek cukup memiliki kecerdasan dan pemahaman terhadap lingkungan sosial sing mumpuni. Mereka pun guru ngerti piye carane mensiarkan Islam iki dengan maksimal. Akhirnya yang mereka lakukan yo melangkah tanpa susunan atau melangkah tanpa strategi sing mateng lah, melangkah tanpa strategi sing mateng. Tapi tetep ae sing jenenge cahaya, hukum cahaya kuwi menerangi sektor-sektor utawa tempat-tempat utawa lingkungan-lingkungan sing ora kena cahaya. Itu hukum alam ya. Nah, akhirnya mereka pun juga mensiarkan Islam dengan cara mereka yang nantinya ning ini musim haji di tahun 12 setelah hijrah, berarti 1 tahun berikutnya ning musim haji selanjutnya iku nggawa dampak. Wonge gak akeh sing maune wong 5 mara iku mek oleh wong loro. Jadi mara meneh ning musim haji berikutnya ning ngene Kanjeng Rasul maune sing mara wong 5, saiki sing mara dadi wong 7. Wong 6 sing mara dadi wong 7. Gantine personile loro sing ora teko, siji sing ora teko. Jadi di tahun berikutnya ada beberapa orang sing tertarik untuk bergabung, tapi iki wis lintas suku, tidak hanya dari suku Khajraj, tapi enek suku kompetitor Khajraj jenenge Aus, yang mana suku ini sering berkompetisi. Kompetitornya iki dilalah penasaran karo Kanjeng Rasul karena melihat iki kok suku Khajraj iki luwih ketata, begitu dipelajari apa jenenge omongan-omongannya kok penuh hikmah. Aura-aurane kok beda setelah mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Setelah akhirnya lawan iki sing maune lawan sing maune berkompetisi bermusuhan iki suasananya berubah menjadi kawan. Takok ning ngene Kanjeng Rasul takok ning ngene umat Kanjeng Rasul iki mau 6 sahabat sing teko Khajraj tentang Islam dan lain-lain. Di 1 tahun berikutnya dia menyatakan aku melu kowe. Cuman aku temokno karo Nabi akhiruz zaman yang sudah kamu ceritakan dan yang sudah mewarnaimu dengan sedemikian rupa. Akhirnya 2 orang teko suku Aus iki diajak sowan ning ngene Kanjeng Rasul. Sapa 2 orang iku? Jenenge Abu Al-Haytham bin Ali Toihan dari suku Abdul Ashal, suku Aus. Angel jenenge ya. Sing nomor 2 Uwaim bin Sa'idah teko Bani Amr bin Auf, sukune Aus. Jadi ning Madinah iku enek 2 kelompok suku sing berpengaruh jenenge Aus dan Khajraj. Suku berpengaruh iki dua-duanya diperdaya oleh orang Yahudi agar saling perang. Dengan perang itu akan mendatangkan keuntungan untuk orang-orang Yahudi karena senjatanya sing nyuplai Yahudi, kebutuhan perangnya sing nyuplai Yahudi, stabilitas ekonominya yang tidak berjalan akhirnya dikendalikan oleh Yahudi. Jadi bisnisnya ini bisnis perang. Ya podo sampai sekarang pun turunan-turunannya pun juga sama. Bisnisnya ya bisnis dengan mengadakan peperangan. Wis dadi gen. Lah, dua orang dari suku Aus iki bareng-bareng sowan ning ngene Kanjeng Nabi, akhirnya komplit lah dari orang-orang sing berbaiat ning ngene Kanjeng Rasul, orang-orang sing iman ning ngene Kanjeng Rasul dari 2 suku sing paling berpengaruh dari kota Madinah atau dari tanah Yasrib. Akhirnya 7 orang dari 2 suku iki melakukan wis beriman lah
beriman, bersahadat, menyatakan keimanannya, dan 7 orang ikilah sing karo Kanjeng Rasul didaulat jadi duta Islam pertama ning ngene Madinah. Nah, duta Islam itu apa tugase? Duta Islam itu, duta Islam ya menyebarkan Islam ning ngene Madinah. Akhirnya orang-orang itu setelah masuk Islam di biat itu ya semacam disumpah ada beberapa hal yang harus dia lakukan sebagai komitmen daripada baiat. Cuman apa ae poin-poin niku sing poin pokoke 7 orang iki akhirnya menjadi duta Islam pertama kali ning ngene Madinah. Artinya memang mendapatkan mandat. Sing awal, sing orang-orang sowan Kanjeng Rasul awal iku mau yo Islam ae. Enggak begitu dikei tugas sing aneh-aneh. Sing kedua iki, wong-wong sing sowan kedua kalinya iki tidak hanya dia masuk Islam dan dikongkon mengamalkan amalan-amalan tertentu, tapi orang-orang ini menjadi duta Islam ning ini Madinah. Apa itu tugasnya? Memberikan pemahaman. Gila enggak? Ketemu baru sekali karo Kanjeng Rasul, sebagian 2 kali, gak ngerti ku sing diajarne apa karo Kanjeng Rasul. Sahadat ning ini Kanjeng Rasul mlebu Islam, langsung diutus, diperintah menjadi duta Islam sing tugasnya menerangkan tentang seluk-beluk Islam kepada masyarakat yang mana masyarakat itu masyarakat penuh konflik. Sing logika dan nalarnya berjalan. Logika dan nalarnya sangat kuat. Argumentatif bahasanya saiki. Butuh penjelasan-penjelasan yang detail. Itu tidak akan bisa dilakukan prosesnya hanya proses ilmiah intelektual. Proses ngaji kaya awake dhewe ngaji berkitab gak mungkin iku wis ora ilmu penalaran tapi iku ilmu penularan. Dadi yo di top up kaya awake dhewe mujalasah duduk bersama mbek yai ngono. Ngono bah awam, bah alim, pokok lungguh kowe nemu cahaya iki mau gondeli tenanan go balik mesti nggawa manfaat. Nek gak dadi kemanfaatan mesti enek sing salah oleh awak dhewe ngrekso cahaya sing ditampa. Itu pun juga terjadi ning zamane Kanjeng Rasul. Orang-orang itu tadi jadi duta Islam. Nah, duta Islam sing dipilih oleh Kanjeng Rasul yaiku 1 orang. Jenenge As-Sabiqun jenenge Mus'ab bin Umair al-Adbari. Angel banget jenenge ya. Mus'ab bin Umair al-Adbari. Iki orang sing diutus karo Kanjeng Rasul menjadi duta Islam, kongkon ceramah, kongkon menerangkan Islam, kongkon memperkenalkan Islam ning ngene suku-suku sing enek ning ngene Aus, suku-suku Aus, suku-suku Khazraj atau suku-suku sing enek ning ngene tanah Yasrib. Masyarakat sing enek tanah ning ngene tanah Yasrib. Dan dilalah dakwah yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair iki mendapatkan kesuksesan yang mengesankan. Mus'ab iki pertama-tama begitu oleh tugas ning ngene teko Kanjeng Rasul, dhek balik ning Yasrib ning Madinah. Iku manggon ning omahe dulure jenenge As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah. Lalu dialah As'ad bin Zurarah iki pun akhirnya beriman. Jadi Mus'ab bin Umair iki duwe kanca jenenge As'ad bin Zurarah. 2 orang inilah sing akhirnya keliling
ning ngene kabilah-kabilah, ning ngene suku-suku sing enek ning ngene Yasrib. Padha metode yang dilakukan oleh kedua orang iki iku apa? Nemoni wong-wong sowan apik-apik, ngejak omong apik-apik. Setelah ngejak omong apik-apik, dia menerangkan pemahaman sing dia pahami, pengetahuan yang dia ketahui kepada orang sing ditemui. Sing intine diajak untuk bergabung dengan ajaran sing bener yaiku ajaran Islam. Jadi sing diparani ora apa jenenge bakul-bakul sing notabene orang-orang menengah gak, tapi kelompok kepala suku. Jadi sing diparani karo orang-orang sing diparani karo Mus'ab karo As dan As'ad iki sahabat Mus'ab dan sahabat As'ad iki penggede-penggede nih. Teko ning desa, dikerumuni wong takoni, "Gedhimu omahe ndi?" Diparani. Akhirnya Mus'ab ketika berdakwah iku ora ujuk-ujuk mendapatkan apa ya diterima dengan tangan terbuka. Dilalah Mus'ab iku ning ngene kelompok jenenge Bani Abdul Ashhal dan Bani Zafar. Bani Zafar. Ning kono mendakwai kelompok iku mendakwai masyarakat sing ana ning kono dan oleh kepala sukune sing enek ning kono. Kepala sukune iku gurung beriman. Lah, kepala sukune ning kono iku jus intine ngusir Mus'ab karo Zurarah untuk meninggalkan kampung sing didakwai dan bahkan mendapatkan ancaman pembunuhan. Nah, cuman untungnya kepala suku iku mau sing disegani kuwi mau merupakan isik mambu dulur lah karo sing jenenge Mus'ab iki yang pada akhirnya kepala suku iki mengurungkan niatnya dijak omong-omongan gelem kepala sukune iki jenenge Sa'ad ya sing mau jenenge Mus'ab karo As'ad. Lah kepala suku sing didakwai iki jenenge Sa'ad. Padha diancam, kowe lunga. Aja memberikan pengaruh ning ngene kaumku sing goblok-goblok untuk mengikuti ajaran barumu. Karena kelompok-kelompok ini sudah mendengar bahwasanya ning Mekah iki enek orang yang memproklamirkan dirinya menjadi seorang nabi dan rasul, nabi akhir zaman, rasul utusan Allah Subhanahu wa taala sing ning kono nggawa ajaran sing endi ajarane ning kono kuwi menentang ajaran-ajaran yang ada. Lah iki karena saat iki masih dalam kesirikan, akhirnya Saat pun juga melakukan penentangan. Singkat cerita, Saat wis ngene lho, aku aja mau usir. Kowe gak usah ngancem-ngancem aku. Kowe gelem gak lungguh dhisik bareng karo aku. Rungokno apa sing tak omongno. Engko lek sing tak omongno kira-kira elek lan ora menaki ning atimu, gak apa aku tinggalin utawa aku sing lunga. Misale aku enek salah ora apa-apa aku hukuman. Jadi jangan hawane wong bener tatak kayak kira-kira ngono. Akhirnya dilala kok gelem lungguh diterangkan tentang Islam. Lah, begitu diterangkan tentang Islam, dilalah sing jenenge Saat kuwi mau masuk Islam.
Kok saat? Ya, saat itu mau masuk Islam. Dengan masuk Islamnya saat karena dia penggede, akhirnya sak kabilah, sak suku itu mau manut ning ini. Saat mengikuti jejak saat juga masuk ning ini Islam. Dan iki gedok tular ning ini suku-suku yang lainnya. Suku-suku ning ini Bani Umayyah, ning ini Bani Khotmah, ning ini Bani Wa'il, semuanya akhirnya beriman kepada Islam, akhirnya melbu Islam, yang mana ini nanti menjadi cikal bakal Bai'atul Aqobah yang kedua. Jadi mau kunjungan yang 2 tahun sebelumnya, yang pertama oleh 6 orang, yang kedua oleh 7 orang, orang-orang itu dibaiat karo Rasulullah, disumpah, di top up karo Rasulullah untuk setia kepada Islam, mengamalkan ajaran-ajaran Islam, tidak menyembah berhala, tidak syirik, macam-macam nih kono poin-poinnya. Akhirnya mendapatkan hasil sing di luar dugaan, sing mau ning Kanjeng Rasul dalam 13 tahun dakwah ning Mekah gak diterima, dakwah ning ini Habasyah orang mendapatkan hasil yang signifikan, balik meneh ning Taif orang mendapatkan hasil yang signifikan. Akhirnya sahabatnya diperintah meneh ning ngene Habasyah juga tidak mendapatkan hasil yang signifikan. Di tahun 13 iki akhirnya bermekarlah bunga-bunga harapan yang selama ini ditunggu-tunggu. Ternyata ada kabilah yang sangat berpengaruh, kabilah yang besar yang mau menerima ajaran Islam iki untuk mendukung dakwah yang dilakukan oleh Kanjeng Rasul. Gila krono iku wis beberapa kampung, wis duwe umat sak kampung, akhirnya pede. Akhirnya pede lah. Perwakilan dari kelompok-kelompok yang didakwai oleh Mus'ab mau, akhirnya di musim haji berikutnya, berarti musim haji ning ngene tahun ke-13 Rasulullah menerima wahyu, mereka akhirnya menemui Kanjeng Rasul. Lah iki wis ora bain-bain. Iki diikuti oleh 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Dan ini kepala suku kabeh, orang-orang yang memiliki pengaruh di lingkungannya. Jadi cara saiki ora kelas kiai kampung meneh. Kiai minimal kabupaten iki. Tokoh kabupaten sing duwe kemampuan bersiir, duwe pengaruh, duwe bondo, macem-macem apa potensine, yaitu diikuti oleh 73 orang laki-laki dan 2 perempuan. 2 orang perempuan iki jenenge Nusaibah binti Ka'ab, sing nomor loro Asma binti Amr. Mereka ini akhirnya berkumpul ning satu lembah. Lembah iki apa ya? Lembah iki dataran di tengah-tengah apitan 2 bukit itu lembah. Dataran ning kono pun sama dengan cara sembunyi-sembunyi, dengan cara rahasia. Karena Rasulullah wis belajar banyak selama 13 tahun, dakwah dianiaya, dakwah dijegal, diserai. Kalau kan akhirnya belajar banyak dari pengalaman itu. Akhirnya ini dirahasiakan demi untuk menjaga stabilitas dan keberhasilan di dalam berdakwah. Iki enek 73 orang yang menunggu ning lembah, yang mana menunggu ning lembah itu orang-orang itu wis melakukan janjian lah karo Rasulullah, menunggu Rasulullah. Akhirnya Rasulullah datang ke sana ditemani karo pamane Rasulullah jenenge Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Al-Abbas bin Abdul Muthalib iki pamane Rasulullah sing mengawal Rasulullah untuk membaiat orang-orang yang dari Yasrib kuwi mau. Lagi apa ae poin-poin baiat
poin-poin yang harus ditepati oleh orang-orang yang mengikuti baiat. Iki poinnya enek 5. Sing pertama, orang-orang sing baiat iki harus taat dan loyal dalam kondisi semangat ataupun malas. Jadi masalah gak masalah, poinnya kudu loyal. Kowe gelem apa gak? Lek gelem, ayo sumpah, lek gak gelem mulai. Sing nomor 2 poinnya berinfak di dalam masa sulit dan mudah. Jadi arep sugih, arep melarat, pokoknya lek instruksi infak untuk kepentingan perjuangan. Sing nomor 3 untuk berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ajak-ajak keapian. Sing nomor 4 tegar di jalan Allah. Jadi orang peduli enek celaan, enek pencela, selama hal itu dilakukan di jalan Allah tetap kudu tegar. Sing nomor 5 menolong Rasulullah dalam keadaan apapun ketika Rasulullah datang kepada mereka. Dan itu disepakati, komitmen itu disetujui. Begitu komitmen itu disetujui, jika hal ini kalian setujui dan kalian lakukan, maka bagi kalian adalah surga. Dijanjini surga karo Rasulullah. Wis jaminan ning melbu surga. Apabila perjanjian itu kamu tepati, kamu lakukan dengan baik dan benar. Dari sinilah akhirnya dilakukanlah proses bai'atul aqobah yang tidak hanya dilakukan oleh perwakilan-perwakilan teko keluarga-keluarga sing berpengaruh, tetapi juga enek 12 orang, yang mana 12 orang itu menjadi wakil dari satu kaum. Satu kaum sing besar, satu kaum sing teko suku Aus dan Khazraj sing paling berpengaruh, 12 orang. Sopoe 12 orang iki ya, iki jenenge yo akeh iki. Enek As'ad bin Zurarah iku mau. Enek meneh Sa'ad bin Ar-Rabi iku mau sing pertama sowan ning ngene Kanjeng Rasul. Enek Abdullah bin Ruwahah bin Sa'labah. Iki nanti orang sing mengcover utawa orang sing backingi Rasulullah ketika pertama kali rawuh ning Madinah. Enek meneh Rafiq bin Malik bin Al-Ajlan. Enek meneh Al-Bara' bin Ma'rur. Enek meneh Abdullah bin Amr bin Haram. Enek meneh Ubadah bin Somit bin Sumaid bin Somit bin Qais. Enek meneh Sa'ad bin Ubadah bin Dulaim. Enek meneh Al-Mundhir bin Amr bin Munais. Iki teko suku Khazraj, berarti kaum Ansor. Enek meneh teko suku Aus wong telu, Usaid bin Hudair bin Sammak, Sa'ad bin Khaisamah bin Al-Harith. Enek meneh Rifa'ah bin Abdul Mundhir bin Zubair. Orang-orang inilah 12 orang yang paling berpengaruh dari suku Yasrib dan Khazraj. Nah, mereka pun juga terlibat ikut dalam bai'atul aqobah yang kedua. Jadi bai'atul aqobah yang kedua ini tidak hanya Rasulullah menemukan benih-benih wis ora benih meneh, iki wis mulai jadi pohon sing akan bermekaran, menimbul apa jenenge memunculkan bunga, memunculkan buah dari proses perjuangan 13 tahun yang selama ini ditunggu-tunggu oleh Rasulullah. Apa ya, lampu hijau keberhasilan iki wis mulai tumbuh ning kono. Dalam proses bai'atul aqobah iki dilalah keberhasilan itu tidak didapatkan dengan
mulus 100%. Ning kene enek beberapa ganjalan-ganjalan. Apa iku ganjalane dilalah? Enek setan, setan iki bangsa menungso sing macak dadi setan utawa jin sing macak dadi setan atau memang setan sing bener-bener setan teko energi negatif yang lahir dari orang-orang syirik kuwi mau, orang-orang musyrik iki mau enek beberapa kelompok yang membocorkan teko bisikan gaib kuwi mau. Iki enek perjanjian. Muhammad telah melakukan baiat. Dia memiliki pengikut yang mana pengikutnya sangat setia dan rela melakukan sumpah setia untuk Muhammad. Nah, dari proses pembocoran yang dilakukan oleh setan niki mau, akhirnya orang-orang setan-setan sing bocor iki mau berita iki dengan cepat tersebar ning ngene penggede-penggede Quraisy. Lah ketika iki menyebar, akhirnya tekanan ning ngene Kanjeng Nabi semakin gede. Lah 73 orang sing wis mau dibaiat karo Kanjeng Nabi juga sama mengumpulkan kekuatan. Pokoknya iki enek Rasulullah enek apa-apa nih. Kita akan melakukan serangan mendadak ning ngene Quraisy. Baik hidup ataupun mati akan kita lakukan. Begitu itu nyebar, tekanan ning Kanjeng Nabi semakin kuat. Tekanannya tidak hanya dari sisi sosial, tapi wis ning ngene politik, ning ngene ekonomi, ning ngene macam-macam itu semakin kuat. Akhirnya wong-wong Ansor krungu, sahabat-sahabat Ansor sing wis mau dibaiat Kanjeng Rasul mau krungu, akhirnya sahabat-sahabat Ansor pun juga membulatkan tekad. Wis gak iki Quraisy kudu dientek nih. Kono duwe kekuatan, awake dhewe yo duwe kekuatan. Iku wis bener-bener solid. Orang-orang sing 73 dibaiat iku mau SDM wis cukup, cara perang wis wani. Apa meneh anget-angete mari diijazahi kuwi mau. Jadi pikiran on, hati on, tenaga on, wis sembarangane on. Wis siap tok iki tempur. Akhirnya dipenging karo Rasulullah, ora usah. Kowe balik ae ning ngene daerahmu, nanti nunggu komandoku. Gerakan apa yang harus kamu lakukan selanjutnya? Nunggu komando. Akhirnya balik. Begitu iki balik ning ngene Yasrib, ning ngene Madinah di tempat masing-masing ku mau, lha jenenge anjen penggede Quraisy. Penggede Quraisy iki luar biasa. Lah awake dhewe ndelok ning film Umar, dia apa ya diplomasi dialektikane enek ae pokoke. Omongane iki enak-enak dirungokne. Tur cara apa ya pandai membual bahasa desa iki. Lah negosiator ulung kuwi mau teko Quraisy begitu mendengar Kanjeng Rasul memiliki loyalis ning tanah Yasrib, mereka pun mengirim diplomat untuk melakukan protes ning ngene pemimpin-pemimpin Yasrib atas apa yang sudah dilakukan oleh kelompok-kelompok sing enek ning tanah Yasrib sing wis menyatakan sumpah setia ning ngene Kanjeng Rasul. Apa protes yang mereka lakukan ning ngene Khajrat? Wong-wong Khajrat wis sampai berita di kalangan kami bahwa kalian telah mendatangi teman kami sing jenenge Muhammad dan membaiatnya untuk sumpah setia. Sungguh lah iki aneh wong apa wong kafir Quraisy wong Arab pada saat itu orang beriman, tetapi untuk membuat legitimasi kuat ben perkataan niku dipercaya, sumpah demi Allah. Demi Allah. Tidak ada satu perkampungan pun di perkampungan yang dihuni bangsa Arab yang lebih kami benci bila terjadi perang antara kami dan mereka selain daripada kalian. Ini ancaman. Protes sekaligus ancaman. Apa ancaman nih?
lek sampai iki diteruskan dan apabila nanti terjadi peperangan atau konfrontasi, kami akan melakukan konfrontasi besar-besaran dan all out. Lek sampai iki dakwah iki kalian teruskan. Nah, akhirnya yang dilakukan oleh Quraisy, jadi 7 orang sing apa jenenge 73 orang sing mau berbaiat ning ngene Kanjeng Rasul untuk sumpah setia kuwi dakwah ning ngene lingkungan dan wilayahnya masing-masing. Itu juga akhirnya sebagian pun urung kabeh balik, sebagian isih enek sing ning Mekah, sebagian wis do balik. Akhirnya enek semacam komitmennya apa? Komitmennya untuk mengusir orang-orang sing enek ning ngene peserta baiat wong Quraisy mengusir begitu mendengar kabar kuwi mau wis bersurat ning ngene pemimpin-pemimpin Yasrib untuk menyampaikan berita iki ben ning kono pun Islam mendapatkan tekanan sing isih enek ning ngene Madinah ning kene gak disebutkan detail itu enek upaya teko orang-orang Quraisy untuk melakukan pengusiran kepada mereka. Jadi delik-delik iki lho iku isih dimangkel apa meneh terbuka yo mau. Makanya kebenaran itu tidak akan bisa menyatu dengan kebatilan. Iku wis rumus dasar. Tapi ning dinggon kebenaran kuwi mesti akan memiliki tempat kepulangannya. Apa tempat kepulangannya kebenaran kemenangan? Iku rumus. Tapi lek dawe Sayyidina Ali, senajana toh kebenaran digaransi menang, iku kudu kebenaran dan kebatilan sing seimbang. Artinya sing seimbang itu piye? Sing dikelola dengan cara yang baik dan benar. Makanya enek istilah al-haqqu bila nidhamin saya khlibuhul batilu bin nidham. Kebenaran yang tidak terorganisasi akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisasi. Tapi mak piye carane kebenaran kuwi ben menang? Ya kebenaran iki kudu terorganisasi dengan baik dan benar. Mergo apa? Innallaha yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Jadi pangeran kuwi demen ning kepada orang-orang sing berjuang yuqatil fi sabilihi ding dalane pangeran dengan berbaris, orang berkumpul loh ya, tidak aja berkumpul, berbaris ini berkumpul dan tertata, beda dengan hanya sekedar berkumpul. Kok ya awake dhewe ini kan berkumpul, kumpul. Tapi dalam perjuangan itu tidak hanya perkumpulan yang diperlukan, tetapi juga butuh kemampuan berbaris. Artinya apa? Gerakan sing efisien itu yang dilakukan oleh Kanjeng Rasul di dalam membina kelompoknya yang belum kuat menghadapi kelompok yang sangat kuat, tentunya dengan ilham, dengan wahyu, dengan petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara basariah Kanjeng Rasul pun juga all out. Secara pemikiran, secara kebatinan, secara tindakan all out iki piye carane risalah sing tak gawe iki berhasil. Bahkan nanti ning mburi diceritakan bagaimana ketika perang Badar dungane ngeri Kanjeng Rasul. Ya Allah, kabulkanlah janji yang sudah engkau janjikan kepadaku. Sing pertama ngono, sing kedua, ya Allah, jangan cabut kemenangan yang telah engkau janjikan kepadaku. Jadi semacam dungo gugat lan makso. Sing terakhir, lek sampai peperangan ini nanti kalah, mboten enten malih wong sing arepe nyembah jenengan. Kuwi mentok Kanjeng Rasul. Iku nalika perang Badar. Karena apa? Ya mau iku bukti bahwa energi yang dikeluarkan oleh Kanjeng Rasul di dalam berdakwah itu benar-benar all out. Mikir mentok.
tirakate mentok, tandanya mentok. Sehingga yo hasilnya iso didelok sampai saiki. Pirang abad iki 14, 15 abad seorang menangi awak dhewe ora menangi Kanjeng Rasul, tapi risalah-risalahnya sampai saiki iso diamalkan. Bahkan ketika risalah-risalah yang disampaikan kuwi butuh penguat ning ngene suatu zaman, yo Kanjeng Rasul pasti nguduk. Misalnya ngekei hizib ning ngene Syekh Abu Hasan As-Sadili, ngekei sholawat ning ngene yai, itu kan dalam rangka pembaharuan, dalam rangka pembaharuan power, pembaharuan energi di suatu zaman. Mungkin ngekei ilham dadi rupopo, sholawat, burdah, enek sing model koyo ngono, tapi bangsa-bangsa ilham, bangsa-bangsa istihadiyah beda dengan sholawat yang kita amalkan. Sholawat sing memang benar-benar diijazahi, diparingi karo Kanjeng Rasul. Itu juga bagian daripada top up energi di dalam penyempurnaan ajaran-ajaran yang sudah diajarkan. Makanya awake dhewe wis memang yakin dengan kebenaran yang sudah kita miliki, ya udah terima itu dengan lapang dada. Maksimal syukuri itu dengan syukur yang maksimal. Sebari dengan cara yang kita bisa. Balihu ani walau ayah iso awak dhewe apa? Pesene Kanjeng Rasul ae, kowe ngerti sak ayat yo sampekno sak ayat sing mau ngerteni. Berarti boleh 2 ayat, 3 ayat mau ngerti yo sampekno dengan cara itu. Kelola dengan baik dan benar, belajar dari setiap keadaan, setiap peristiwa, setiap pengalaman yang kita alami. Hikmah kuwi engko mesti teko. Selama awake dhewe sing penting siji, apapun keadaan yang kita alami, sak kuat-kuate, aja sampai mandek, luwih-luwih patah. Terus ku njaluk ning ngene pangeran sing tenanan. Soale sampai awak dhewe patah, kelar awak dhewe. Yang bisa kita lakukan dalam kondisi sing serba terbatas iku apa? Ya wis la haula wala quwata illa billah. Aja sampai patah. Karena awak dhewe patah, entek awake dhewe. Itu yang bisa kita lakukan ning ngene kondisi yang kita alami saat ini. Tetapi wis dicontohne karo Kanjeng Rasul, kebenaran itu memiliki jalan pulangnya sendiri. Jalan pulangnya kebenaran itu apa? Kemenangan. Kemenangan itu pasti akan kita terima dengan bentuk yang Allah suguhkan. Ya monggo bentuknya apa wallahu a'lam bissawab. Aqul hadza astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.